Nung Setia melaporkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung digelar kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana yang jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan dengan menyeret Ming sebagai direktur utama PT Big kerjasama order pencelupan kain antara terdakwa bersama William Venta selaku direktur PT Sinaran. Keterangan kami untuk mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan PT Sinaran itu menderita kerugian material, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hal-hal yang meringankan terdakwa berlaku kepada persidangan dan menyangkal perbuatannya, terdakwa belum pernah dulu berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Balai Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa meminta Niko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana sudah diatur pidana dalam pasal primer 374, membebaskan terdakwa meminta Niko dari dakwaan primer sebagaimana sudah diatur pidana dalam pasal 374, menyatakan terdakwa meminta Niko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana sudah diatur pidana dalam pasal 372 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mimin Teniko dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa ditahan. Tuntutannya itu 3 tahun 6 bulan yang kami harap putusan hakim nanti seadil-adilnya bagi kami korban yang tidak memihak kepada yang bersalah lah. Karena kami sebagai korban pasti otomatis kami meminta keadilan. Nah, jadi kami berupaya terus untuk menegakkan keadilan kepada terdakwa ini karena di belakang ini masih banyak beberapa laporan, bukan dari kami aja ya, bukan pihak kami, ada 2-3 pihak lainnya yang telah melaporkan di Polda. Silakan rekan-rekan media cek di Polda Jabar, kurang lebih 3 laporan pidana yang terlapornya terdakwa di sini. Jadi kami di belakang kami juga masih ada korban-korban lainnya yang mungkin belum atau tidak berani melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi kami sini mewakili juga. Makanya besar harapan kami di sini untuk keadilan ditegakkan lah. Kasusnya sama Pak? Rata-rata informasi kami dengar sama penggelapan, tipu gelap lah. Ya nanti kan terbukti atau tidaknya kita menyerahkan kepada aparat berwenang ya. Cuman informasi yang saya terima itu kurang lebih 3 atau 4 orang pelapor yang berbeda di luar kami ya. Itu informasi korbannya yang telah melaporkan di Polda dan sedang masih berproses sekarang. Apa tuntutan dengan kerugian itu kira-kira sudah setara gitu ya? Ya imbang lah. Nah, kami makanya kinerja kami mengapresiasi pihak kejaksaan puas lah dengan menuntut terdakwa 3 tahun 6 bulan yang jadi merupakan jadi wujud kami sebagai korban untuk mendapat keadilan di Bandung inilah. Oke. Sebelumnya sudah diajak. Pun kami di penasihat hukum merasa bahwa kesimpulan dan pandangan jasa penuntut umum sangat berbeda dan jauh sekali dari fakta persidangan ya. Karena menurut kami tidak ada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pak ini. Tadi disebutkan bahwa dakwaan primer itu jelas tidak terbukti gitu ya. Di pasal 374 berarti katanya menurut jaksa terbukti pasal 372. Tapi di persidangan jelas dan nyata bahwa kain yang belum dikembalikan itu adalah memang berada di lokasi pabrik pengen karena memang ada keadaan yang tidak mungkin bisa segera diselesaikan. Dan kemudian yang paling utama adalah bahwa barang-barang itu sudah diambil oleh PT Sinaran Indro sendiri. Dan yang kedua, kalau dianggap itu bahwa itu dijual kepada pihak ebek, itu
itu jelas sudah ada saksi yang menyatakan bahwa itu ada Citra, ada Subiati, ada tempat lahir di Bandung, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setrasari Kulon 6 nomor 1 RT 3 RW 3 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di Lantas sejak tanggal 16 November sampai dengan 19 Desember 2023. Terdakwa di dalam penasihat hukumnya yakni Bayu Wijayadi Esa, Nuria Jasita Esa, dan Asep Kusmandi Esa. Ini Teniko telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 4. April 2024 siang telah membacakan putusan terhadap terdakwa Teniko, di mana dalam putusan majelis hakim tersebut telah menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Teniko dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Amar putusan majelis juga menyatakan memulihkan hak terdakwa Teniko dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kami selaku penasihat hukum terdakwa menilai bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan dari majelis hakim tersebut sudah tepat dan benar karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan dinyatakannya terdakwa Teniko tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka dugaan adanya kriminalisasi terhadap terdakwa Teniko oleh pelapor itu semakin nyata dalam persidangan. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa belum dikembalikannya kain milik pelapor itu bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan kontestasi dalam lapangan hukum perdata. Jadi dalam persidangan terungkap juga bahwa barang-barang milik PT B itu diambil secara paksa oleh pihak pelapor, dalam hal ini William Quintela, Romeo maupun Ferry Sunarto. Dan seharusnya berdasarkan ketentuan PKPU, karena itu dalam proses PKPU, tidak boleh satupun orang yang dapat melakukan penagihan terhadap debitur secara langsung, tapi melalui pengurus, apalagi mengambil barang-barang secara paksa, itu jelas tidak diperbolehkan. Bahwa kami selaku penasihat hukum untuk mengingatkan kepada siapapun dan semua pihak untuk tidak terlalu mudah membuat laporan polisi, karena apabila di proses pengadilan tuduhan itu tidak terbukti, itu ada konsekuensi hukumnya. Harapan kita ke depan penegakan hukum akan menjadi lebih baik dan keadilan selalu tegak, dan apapun dalam persidangan
yang hari ini diputuskan harus dihormati oleh semua pihak. Demikian, terima kasih. Demikian Nur Setia mengabarkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung.